Di surga tidak pertikaian dan pertengkaran. Harusnya kau bisa bikin di dalam rumah tanggamu, di tempat pekerjaanmu, kota bangsamu juga kau tidak bikin pertengkaran, tapi jadi tokoh pendamaian. Yang ketiga, kehendak Tuhan yang berdaulat Bapak Ibu Saudara, yaitu mensejahterakan bumi. Mengelola menjadi lebih sempurna. Mengelola menjadi lebih baik, lebih tertata. Mari kita lihat awal Tuhan menciptakan manusia. Sekali lagi saya buka kitab Kejadian ini agar Anda tahu tujuan awal manusia diciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 2:15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menempatkan dalam Taman Eden bukan untuk nganggur-nganggur, bukan untuk tidur-tidur, bukan untuk santai-santai, bukan untuk ngopi-ngopi, bukan untuk bermalas-malasan. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden sebelum dia jatuh dalam dosa, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan artinya mengelola atau cultivate itu untuk membuat lebih baik. Pertanyaannya saya adalah apakah Taman Eden yang Tuhan bikin dan ciptakan belum sempurna? Kenapa Tuhan suruh manusia untuk bikin lebih baik lagi? Bukankah Taman Eden sudah baik, sudah indah? Yes. Tapi manusia punya kemampuan untuk bikin lebih baik lagi, untuk bikin lebih sempurna lagi, untuk bikin lebih tertata lagi. Jadi kalau Anda bekerja, udah masuk dalam perusahaan itu sudah tertata semua administrasi, semua sistem. Kamu kerja, kamu kelola, dan kamu bikin keuntungan yang lebih besar lagi. Itu yang namanya mensejahterakan tempat kerjamu. Kalau kamu melayani di gereja, lalu kemudian kehadiranmu memberikan nilai tambah. Bisa menolong dan bisa bikin buat lebih rapi pelayanan. Itu namanya mensejahterakan. Kalau kamu sebagai seorang pengusaha, lalu kamu kemudian memikirkan dan bekerja untuk membuat lebih lagi, mencapai omset berikutnya, target-target berikut, itu namanya mensejahterakan. Jadi harusnya kehadiranmu bukan cuma terima gaji, tapi kehadiran justru meningkatkan kualitas. Tempat di mana kau bekerja, tempat di mana kau melayani. Engkau menikah, engkau punya anak, bukan cuma sekedar punya rumah tangga dan happy-happy. Tapi justru kamu sedang membangun keluarga ilahi. Kamu sedang memimpin keluargamu untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Saya bersyukur dengan adanya pandemik boleh menutup gereja, tapi sebetulnya memindahkan gereja ke rumah-rumah. Walaupun mungkin pendeta tidak bisa ke rumah, tapi setiap kepala rumah tangga menjadi imam di rumah. Itu adalah kehendak Tuhan untuk menjadikan setiap kepala keluarga adalah imam. Siapa itu imam? Imam adalah seseorang yang mendekatkan manusia ke Tuhan. Karena tugas daripada imam adalah memperdamaikan orang yang berdosa kepada Tuhan. Yang menghantar orang-orang itu untuk melekat sama Tuhan. Makanya ada imam-imam pemuji penyembah untuk menghantar kita mendekat sama Tuhan. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga tidak menghantar istri kita dan anak-anak kita ke Tuhan, kita yang harus pantau 24 jam 7 hari. Kita yang capek ngomong, negur dan ingetin nasihatin berkali-kali. Tapi kalau kita hantar dia ke Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga, mengingatkan, mendampingi, membimbing, melindungi, menyertai. Saya bersyukur hampir seluruh daripada pelayan-pelayan Tuhan di sini, mereka betul-betul jadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Yang saya dengar setiap malam bikin mesbah keluarga, bikin perjamuan kudus di rumah. It's really good. Kenapa? Menolong kita supaya gak capek mendidik anak kita. Karena dia pasti ketemu dengan teman-teman di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Dia ketemu dengan internet, media sosial, YouTube yang tidak pernah kita ketahui bagaimana justru dengan adanya mesbah keluarga ada Roh Kudus yang menjaga. Kehadiranmu di kota dan bangsa ini bukan sekedar eksis, tapi kehadiranmu di kota dan bangsa ini harusnya mensejahterakan. Karena kehendak Tuhan yaitu mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti ada di surga. Di surga tidak ada kejahatan. Harusnya kau bikin rumahmu
lingkunganmu tidak ada kejahatan. Di surga tidak ada air mata. Harusnya kau bikin tempat pekerjaanmu dan lingkunganmu tidak ada air mata. Di surga tidak ada sakit penyakit. Harusnya kau bisa memikirkan bagaimana menolong orang-orang sekitarmu sehingga mereka beroleh kesembuhan. Di surga tidak pertikaian dan pertengkaran. Harusnya kau bisa bikin di dalam rumah tanggamu, di tempat pekerjaanmu, kota bangsamu juga kau tidak bikin pertengkaran, tapi jadi tokoh pendamaian. Kehendak Tuhan yang pertama ada kehendak secara berdaulat yang tidak bisa dipisahkan. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.